Kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang saya temukan di saham SIDO laporan tahunan 2023 ya, PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul Tbk. Jadi ini laporan tahunan 2023. Di sini ada jabatan direktur utama yang dipegang oleh Pak David Hidayat, kemudian ada direkturnya yaitu Leonard. Nah, Pak Leonard. Untuk alamat kantor ada di Office SIDO muncul lantai 1 Gedung Hotel Time Grand Jangga Jamada nomor 123 Semarang. Nah, siapa nih yang alamat kantornya itu di gedung hotel? Nah, ini bahkan alamat kantor mereka itu bisa di gedung hotel. Nah, keren nggak? Jadi misalnya kalau mau kayak gitu, nah ibaratnya cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi bisa melakukan banyak hal dengan sesuka hati. Bukan sesuka hati ya, maksudnya bisa dengan lebih enak lah hidupnya. Kita lihat di sini dinyatakan dalam jutaan dan dalam bentuk rupiah ya, nilainya jutaan, bentuknya rupiah. Kas dan setara kas ini agak berkurang ya, dari 900-an miliaran menjadi 800-an miliaran. Nah, kemudian piutang usaha kita lihat yang pihak ketiga ini agak sedikit menurun dan pihak berelasi meningkat. Wah, ini kayak agak kurang bagus nih ya kalau pihak berelasi meningkat. Nah, kami agak kurang setuju nih ya. Kemudian persediaan kita lihat, persediaan pun berkurang nih dari 500-an miliaran menjadi 400-an miliaran. Ini agak berbahaya, nanti kita lihat penghasilan itu berapa. Apakah ada terpengaruh dengan pembelian bahan baku atau gimana? Total aset lancarnya dari 2,1 triliunan menjadi 2 triliunan. Nah, itu untuk yang total aset lancarnya, belum lagi yang total aset tidak lancarnya. Tapi yang di sini kami bingungkan ini yang pihak berelasi ya. Pihak berelasinya ini meningkat, sebenarnya kami agak kurang mengikat yang kayak gitu ya. Total asetnya di sini untuk yang aset tidak lancar ini agak menurun sedikit. Untuk total asetnya menurun dari 4 triliunan menjadi 3,8 triliunan. Nah, ini sebenarnya agak jarang kami temui perusahaan yang asetnya menurun. Tapi nanti kita lihat sebenarnya dia menurun karena hutangnya ataukah karena dia memang ekuitasnya menurun. Di sini ada liabilitas jangka pendek, hutang jangka pendeknya, utang usaha. Pihak ketiga cuma 163 miliaran dari 184 menurun cukup oke. Dan kita lihat utang lain-lain pihak ketiga ini dalam jumlah yang agak kecil. Untuk total liabilitas jangka pendek dari 500 miliaran menjadi 400 miliaran. Nah, untuk yang jangka pendek dia menurunnya hutangnya 500 miliaran menjadi 400 miliaran. Tapi kita lihat lagi nanti untuk yang hutang jangka panjangnya ya. Hutang jangka panjang meningkat nih dari 34 miliaran menjadi 42 miliaran dan tampaknya ini hutangnya menurun. Bagus ya. Dari 575 miliaran menjadi 504 miliaran. Wah, ternyata gak bisa dibilang bagus juga. Walaupun hutangnya menurun, kita lihat ekuitasnya dari 3,5 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Ini menandakan apa? Bahkan ekuitasnya menurun ratusan miliaran. Untuk hutangnya baru menurun puluhan miliaran, tapi untuk yang kita sudah menurun ratusan miliaran. Itu berarti kan sama aja ya kalau mau kita bilangnya. Pantas saja tadi kami udah lihat yang itu piutang pihak berelasi agak meningkat. Nah, kami lihat ternyata ini pun persediaan berkurang dan labanya pun bisa menurun ini ya. Harusnya ekuitasnya pun menurun. Penjualnya, nah ini penjual udah menurun dari 3,8 triliunan menjadi 3,5 triliunan. Tetapi ini beban pokok penjualan menurun sedikit saja dari 1,6 menjadi 1,5 triliunan. Laba brutonya dari 2,1 triliunan menurun sedikit menjadi 2 triliunan. Dan ini apalagi sampai yang di laba usaha itu menurun cukup banyak dari 1,3 menjadi 1,1 triliunan. Kalau kita lihat dari beban penjualnya itu gak ada menurunnya. Padahal penjualnya itu menurun, tapi beban penjualan dan pemasaran itu menurunnya sedikit sekali. Nah, inilah yang harus kita lihat sebenarnya kenapanya. Apalagi yang beban umumnya. Tapi beban umumnya itu is okay, dia menurun cukup banyak. Mungkin penghematan, tapi kok beban penjualan bisa gak ngaruh ya. Padahal penjualan berkurang. Ini kita lihat laba usaha penghasilan keuangan meningkat ya dari 27 miliaran menjadi 29 miliaran, itu bagus. Biaya keuangan minus 780 jutaan menjadi minus 681 jutaan. Oke, bagus. Dan labanya dari 1,1 triliunan menjadi 900 miliaran. Ini menurun, sudah tampak ya, menurun. Jadi tadi ekuitasnya itu menurun lebih banyak daripada hutangnya dan lain-lain lagi. Jadi ini harus diwaspadai ya ketika kita melihat sebuah perusahaan sebelum membeli sahamnya. Ini laba yang dapat diajukan kepada pemilik entitas induk sama ya.
dari 1,1 menjadi 900 miliaran. Nah ini yang operasional. Penerimaan dari pelanggan 3,8 triliunan menjadi 3,4 triliunan. Berarti ini kan berkurang. Tadi kita lihat memang penjualannya berkurang. Oke, otomatis ini penerimaan dari pelanggan biasa berkurang, pembayaran kepada pemasok kita lihat. Maka ketika pembayaran kepada pemasok itu berkurang, tampaknya tidak mengurangi, tidak membuat labanya itu bisa meningkat. Kita lihat ya, pembayaran kepada pemasok dari minus 1,4 triliunan menjadi minus 1,1 triliunan. Seharusnya kalau dia itu berkurang kepada pemasok, maka bahan bakunya akan lebih berkurang, persediaan mungkin juga akan berkurang. Dan kita lihat lah, itu tergantung penjualan juga. Pembayaran kepada karyawan, nah ini meningkat nih. Ini meningkat. Lalu ada untuk aktivitas investasi, tadi di sini rata-rata yang aset tetap ya, mereka nggak ada di efek-efek atau gimana. Ini untuk aktivitas investasi minus dari 46 miliaran menjadi minus 179 miliaran. Bagi kami maksudnya aset tetap itu, walaupun kita lihat ibaratnya ada jumlahnya segini, tapi kan ada gak yang bisa lihat secara realnya, bisa gak kita percaya? Nah kan kayak gitu lah ya, karena ada namanya penyusutan ataupun dan lain-lain gitu lah ya. Tahu sendiri, ini perusahaannya anak perusahaan entitas anak dari PT Muncul Bengkak, Semarang Herbal Indoplan, PT Beliku Mulia Pharma, Muncul Nigeria Limited. Nah ini Muncul Nigeria Limited, tadi kita lihat kepemilikan kayaknya nggak ada yang berkurang ya. Nah ini yang cukup nih. Pada tahun 15 Januari 2018, perusahaan dan Maria Reviani Hidayat, pihak berafiliasi mendirikan anak perusahaan di Nigeria. Di Nigeria itu di mana? Nigeria itu di Afrika. Jadi mereka ada perusahaan juga di Nigeria di Afrika. Nah, ini mungkin untuk beberapa orang yang tidak tahu ya, tapi kita bahas, kita kupas semuanya di laporan keuangannya. Dan tentunya sebenarnya kami ingin melihat bagaimana perkembangan perusahaan dari setiap kuartal, setiap tahunnya itu gimana. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana perkembangannya, apa yang bisa ditemukan, apa sebenarnya rencana dari sebuah perusahaan, apakah biasanya dan jangka panjang itu bisa nampak tuh. Makanya katanya kalau mau kita lihat itu laporan tahunannya, kita harus melihat terus menerus, jadi bisa lebih tahu ya. Ini kasnya dalam bentuk rupiah itu dia sedikit meningkat dari 837 juta menjadi 845, dan mereka ada simpan dalam peso Filipina. Peso Filipina 87 jutaan ya, sama saja ya. Di sini ada yang taruh di bank paling banyak mereka taruh di Bank Mandiri. Kemarin ada di BCA, Bank Sentral Asia, sekarang di Bank Mandiri. Taruh 77 miliaran, sekarang totalnya itu dari 115 miliaran menjadi 202 miliaran. Jadi meningkat untuk yang kasnya. Oke, menurut kami cash flow itu sangat penting, tapi harus diperhatikan juga ya bagaimana itu ya. Di sini ada mereka dalam dolar Amerika Serikat juga yang mereka simpan. Bank Sentral Asia paling banyak, tapi dia udah menurun dari 26 miliaran menjadi 19 miliaran. Ada Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Maybank. Lalu ada Ringgit Malaysia, MYR. Nah, ada di Bank Maybank Indonesia. Nah, ini mereka kan ada anak usaha di Nigeria, tentunya ada pakai mata uang Nigeria. Ada yang tahu? Ini Naira, NGN. Ada simpan di Zenith Bank, Access Bank PLC, ada Standard Chartered Bank. Jadi Standard Chartered Bank itu banyak yang di setiap belahan dunia, dan di sini ada mata uang Naira Nigeria. Nah, misalnya kalau ada yang belum tahu macam tentang perusahaan ini, nah bisa cek tahu ya. Ini ada juga dalam peso Filipina, dan ini ada mereka dalam deposito berjangka. Deposito berjangka itu yang Bank BRI itu meningkat cukup drastis Tapi tampaknya mereka cuma switching gitu ya. Karena dari Bank Mayapada tidak sejak 546 miliaran tahun lalu, sekarang nggak ada. Nah, mungkin mereka taruh lebih prefer ke Bank Rakyat Indonesia, entah karena bunganya atau gimana ya. Dan di sini ada juga deposito berjangka pihak ketiga kepada di Bank Permata dan Bank Mayapada. Bank Mayapada sekarang udah gak ada, kemarin ada, sekarang gak ada. Sekarang tahu di Bank Permata. Dan ada yang unik di Nigeria, mata uang Naira Nigeria di Access Bank PLC. Berarti di Nigeria sendiri mereka ada buat deposito loh. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Bahkan kita lihat di bunganya itu cukup tinggi, 9,5 sampai 10,25%. Nah, ada yang tahu gak mengapa bunganya itu bisa tinggi? Jadi sebenarnya
Deposito di suatu negara itu dipengaruhi juga oleh tingkat inflasi dari suatu negara itu. Jadi kita nggak bisa bilang itu sebenarnya besar atau enggak. Nah, pokoknya itu segitulah persennya ya. Piutang usaha kita lihat pihak ketiga. Pihak ketiga ini oke, meningkat. Kalau pihak ketiga piutang usaha meningkat masih is oke, asal lancar-lancar aja ya. Itu dari 339 miliaran menjadi 370 miliaran. Dikurangi pisian kerugian kredit ekspektasian pihak ketiga. Ini yang main ekspektasi hampir seperti apa itu ya? Di sini ada rincian piutang usaha berdasarkan mata uang. Jadi yang dalam rupiah paling banyak dari 600-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Kedua ada dolar USD 50 miliaran menjadi 41 miliaran. Peso Filipina, wah ini peso Filipina ada juga ya, dari 7 miliaran menjadi 17 miliaran. Wah ini memang ada ya. Dan uniknya ini, walaupun tadi kita lihat ya liabilitas menurun, ekuitasnya menurun, tetapi ini piutangnya ini lancar-lancar saja data. Bahkan dia meningkat pun sedikit saja, dari 239 juta menjadi 3 miliaran. Nah, padahal yang untuk 1 sampai 90 hari, oh ini udah 1 tahun ya ini ya. Ini berarti agak gimana gitu lah ya. Belum jatuh tempo 500-an miliaran. Ini berarti agak sedikit macet. Nah, ibaratnya karena apa? Karena mereka ini tadi kami pikirnya itu kan biasa kalau laporan keuangan dia paling 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6, 6 sampai 9 lebih dari 1 tahun. Ini enggak loh. Ini langsung dari yang ibaratnya main panjang. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Itu harus kita lihat juga untuk yang keterangannya ya. Ini berarti agak macet nih. Persediaan bahan baku kita lihat persediaan pun berkurang dari 500-an miliaran menjadi 400-an miliaran. Apalagi kita lihat tadi pembelian bahan baku memang lebih kecil ya. Jadi sebenarnya pembelian bahan baku itu masuk di beban. Kalau dia bebannya kecil, otomatis labanya meningkat. Tapi memang ada beberapa orang yang dia ingin laporan tahunnya yang bagus, jadi dia sengaja perkecil. Nanti beli bahan baku di kuartal pertama. Nah, bisa dilihat dari situ juga. Jadi hati-hati. Ini ada aset tetapnya bisa dilihat. Dan memang sebuah perusahaan itu dia harus lihat per tahunnya. Kalau dia makin lama makin banyak rugi terus, makin banyak ruginya ataupun labanya itu makin berkurang, itu harus hati-hati tuh. Karena biasa sebuah perusahaan yang bagus itu tak meningkat. Lihatlah kayak BCA, BRI, Mandiri gitu. Nanti akan meningkat terus itu ya labanya. Ini ada aset tetap dan pembangunan. Udah 95%-an loh sama 90%-an. Tanah dan bangunan sekitar 62 miliaran. Mesin 155 miliaran. Tapi mereka ada mesin baru, tapi ini masih 90%. Entah masih udah bisa dipakai atau enggak. Kayak soalnya, nah itu kurang tahu ya. Itu tergantung mereka ada pakai atau enggak. Dan uniknya di sini, kami bawa pertama kali lihat ada di sini tulis lisensi rahasia dagang. Sido ini mempunyai lisensi rahasia dagang sebesar 33 miliaran. Kemungkinan besar ya kalau kita lihat. Mungkin itu rahasia dagang dari gimana buat jamu-jamunya atau gimana gitu lah. Ini kan produk herbal dan lain-lain gitu lah ya, minuman gitu-gitu, pupuk dan lain-lain. Ini ada utang usaha. Kalau kita lihat utang usahanya ini pun kayaknya gak gitu banyak ya. Maka udah menurun nih. Yang pihak berelasi 25 miliaran menjadi 23. Pihak ketiga 184 menjadi 163 miliaran. Kalau dilihat dari apanya, sebenarnya utangnya itu memang kalau tidak salah dia memang banyak. Tetapi kalau dia dari sini dia tampaknya sudah mulai membaik. Tapi gak tahu lah ya, nanti kita lihat saja gimana kalau dia membaik tapi penjualan makin meningkat sama aja ya. Ini rincian utang usaha. Maka dia lancar loh. Nah ini 1 sampai 90 hari, lebih dari 90 hari paling cuma 26 jutaan loh. Itu paling kecil. Dan biasanya itu memang terkadang selalu ada yang seperti itu. Mengapa? Karena perusahaan itu kan nggak bisa dibilang selalu benar ya dokumennya. Kadang ada yang kurang lengkap dan lain-lain, jadi utangnya belum bisa dibayar. Nah itu kita perlu lihat juga. Bukan karena nggak ada duit atau gimana aja, perlu dia juga dari semua aspeknya. Ini ada entitas anak juga dikatakan. Ini penjualnya.
Jamu herbal dan suplemen penyumbang paling banyak tapi sudah berkurang. Nah ini ada yang unik, yaitu ya, yang makanan dan minuman sudah mulai meningkat loh, dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun. Tampaknya mereka harus fokus di sini. Untuk yang jamu herbal dan suplemen menurun dari 2,6 triliun menjadi 2,3 triliun. Karena kalau kami lihat memang anak muda sekarang sudah agak kurang suka yang herbal-herbal gitu ya. Lebih suka sehat, enak itu is okay. Tapi kalau sehat gak enak itu agak gimana gitu ya. Jadi mungkin mereka sudah harus memperbarui gimana potensi bisnisnya. Tapi di sini masih paling besar loh, masih ada pasarnya. Kemungkinan kalau mereka bisa beralih ke yang enak, banyak sehat tapi enak, nah itu mungkin lebih baik lagi. Misalnya ada sektor yang di sana ya. Dan nanti kita lihat ke depannya, karena setahu kami ini perusahaan Sido perusahaan yang agak besar ya, seharusnya timnya ini pun hebat-hebat seharusnya ya. Ini beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ada bahan baku, total biaya produksi dia menurun. Oke, dia menurun penjualan karena penjualan menurun sih. Nah, total bahan baku digunakan 1,3 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Upah langsung dari 172 miliaran menjadi 162 miliaran. Oke, barang dalam proses dan lain-lain. Beban produksi tidak langsung, ini ada penyusutannya. Itu memang selalu ada penyusutan. Beban penjualan lain ini. Mengapa penjualan menurun tapi ini nggak menurun? Ternyata iklan dan promosi ini berkurang sedikit. Gaji dan tunjangan meningkat banyak. Ongkos angkut berkurang sedikit. Paling banyak itu perjalanan dinas. Ngapain mereka perjalanan dinas terus-terus? Ya, dari 3,8 miliaran menjadi 6,9 miliaran. Kemudian ini penyusutan, ini sewa pun meningkat dari 3 miliaran menjadi 3,9 miliaran. Untuk lain-lain, paling banyak ini lain-lain ini yang di bawah 500, kita nggak tahu itu apa ya. Tapi ada yang lain-lain. Nah, mungkin yang lain-lain ini yang membuat jadi banyak. Ini adalah pendapatan keuangan dari deposito dan jasa giro. Nah, ini nih ya, kita bisa lihat jasa giro meningkat. Saya deposito udah berkurang, tapi jasa giro meningkat. Pendapatan lain-lain, beban lain-lain dan lain-lain. Nah, ini semuanya ini ada dikatakan pihak berelasi dan lain-lain. Saldo dan transaksi signifikan. Biasa ini paling pihak berelasi ataupun beberapa pihak ketiga yang kita mau bilang itu ikan besar gitu lah ya, distributor besar atau gimana. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.